Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman anggota GC3, terutama yang sedang skripsi mungkin ya. Saya mau sharing sedikit tentang penelitian. Jadi nanti semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini nanti pasti sudah diajarkan di kelas terkait metodologi dan sebagainya. Metodologi, statistik dan kayak gitu-gitulah istilahnya. Dan di sini ada catatan kecil yang nanti semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Langsung tak mulai aja. Kita mulai dari yang pertama adalah ini. Ini adalah coretan-coretan yang tak bikin, semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang pertama, dalam sebuah penelitian, baik itu S1, S2, S3, skripsi, tesis, disertasi, atau teman-teman bikin jurnal, melakukan penelitian, meta-analisis, literatur review, dan sebagainya, nggak jauh beda, semuanya hampir sama konsepnya, cuma biasanya masalah sistematika penulisan dan sebagainya itu aja. Yang pertama, topik, judul, atau tema biasanya mungkin kadang agak bingung ya. Yang pertama adalah tema itu skala besar, topik itu lebih direduskan lagi, lalu ke judul lebih fokus. Nah, biasanya dalam sebuah penelitian misalkan bab 1 itu pasti ada fenomena ditanyain. Kamu kenapa ngangkat topik ini? Kamu kenapa ngambil judul ini? Kamu kenapa penelitian ini? Nah, itu nanti bisa dijawab kalau menemukan fenomena. Di lapangan saya pernah mengambil data, Pak, sehingga menemukan data ini setelah saya analisis, dan kemudian dari situ fenomena itu muncullah ide saya untuk mengangkat topik ini. Oh gitu. Nah itu. Jadi nanti terkait dengan apa yang sudah diteliti, research gap-nya seperti apa, sehingga gampang untuk menjawab. Research gap itu adalah sesuai dengan namanya. Gap di penelitiannya itu apa, ada kesenjangan apa. Lalu topik penelitian sudah, alasan pemilihan topik juga sudah, sumber referensi, jurnal-jurnal, jangan lupa 5 tahun terakhir misalkan, tips buat bagan flowchart agar mempermudah teman-teman untuk membuat alur berpikir secara sistematis dari bawah ke atas atau kebalikannya dan sebagainya. Dan juga menggunakan data empiris, bisa melalui survei, ataupun juga teman-teman bisa membuat mind map, peta konsep itu untuk mempermudah ketika nanti menghafal alur-alurnya. Lalu pelajari faktor-faktornya. Misalkan itu seperti ini. Kalau misalkan faktor-faktornya adalah karena teman-teman dari bidang ekonomi ya, tak coba nanti terkait dengan bidang ekonomi adalah perilaku konsumtif. Nah, perilaku konsumtif itu misalkan di sini dipengaruhi apa aja, faktornya apa aja, terus dampak dari konsumtif itu apa aja, terus alat ukur untuk mengukur orang itu berperilaku konsumtif itu pakai apa, apakah sudah ada, penelitian riset terdahulunya seperti apa, dan sebagainya. Jadi dengan membuat mind map peta konsep itu lebih mudah teman-teman ketika nanti mendeskripsikan itu. Terus dinamika antar variabel ini apabila misalkan apakah ada hubungan antara perilaku konsumtif dan tingkat tingkat kesejahteraan masyarakat misalkan. Jadi diukur dari semakin sejahtera apakah semakin konsumtif kayak gitu. Nah itu terkait dengan variabel, nanti terkait dengan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, catatannya adalah dalam hal ini, nah ini biasa dalam filsafat dijelaskan Dasein dan juga Dasolen. Dasein ini adalah fakta yang real senyatanya, Dasolen adalah yang ideal. Jadi misalkan tadi masyarakat Surabaya, tak kasih contoh lain aja, masyarakat Surabaya bukan masyarakat sih, sorry. Nah di sini contoh yang seharusnya selama beberapa tahun Surabaya memegang kota bersih dan mendapat banyak penghargaan. Namun nyatanya sekarang Surabaya sudah tidak bersih lagi karena banyak orang yang mulai tidak taat terhadap kebersihan lingkungan. Jadi harusnya kan bersih karena kita dapat penghargaan dan sebagainya, tapi kok enggak. Nah, yang seharusnya kan harusnya bersih. Jadi disitulah terjadi kesenjangan, namanya research gap-nya di situ tadi. Harusnya loh Resi tiap tahun dapat penghargaan kok,
tapi kok sekarang enggak. Nah pasti ada sesuatu. Sesuatu lah yang menjadi gap pertanyaan di situ nanti. Data primer bisa observasi, wawancara dan sebagainya. Data sekunder dari statistik, riset. Terus riset question itu ada pertanyaan yang paling penting nanti di sini ketika dalam sebuah penelitian. Dan tingkat urgensitasnya seperti apa? Nanti disebutkan misalkan model kerangka teoritis dan sebagainya. Terus ini teman-teman sudah dijelaskan biasanya di mata kuliah penelitian atau statistik atau mungkin juga metodologi. Nah, kata next, jenis penelitian ada banyak sebenarnya. Ini adalah yang paling umum, kuantitatif, kualitatif, ataupun juga ada deskriptif. Kuantitatif, kualitatif sebenarnya hampir sama. Bedanya, kalau kuantitatif biasa memang lebih dikenal dengan angka-angka, iya. Kalau kualitatif biasa orang taunya wawancara, interview, gini. Ya, sebenarnya hampir sama sih penelitian itu, cuma berfokusnya jika kualitatif itu lebih mendalam. Tak kasih contoh seperti ini. Kalau kuantitatif adalah tadi, ada korelasi antara tingkat kesejahteraan masyarakat dengan perilaku konsumtif. Nah, sudah, jadi korelasinya berupa angka 50% bla 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 sehingga 0 ditolak, ini diterima, ternyata masyarakat berapa persen ini. Nah, tapi untuk mendalami sampai mengapa sih masyarakat kok sampai konsumtif, nah itu diteliti pakai kualitatif, lebih didalami. Nah, awalnya yang dimaksud dengan data driven itu data awal. Misalkan kok saya sering melihat ya, semakin era pandemi ini banyak orang yang kayak beli-beli belanja berdasarkan data statistik itu, penggunaan atau orang berbelanja di online shop semakin banyak. Nah, itu data awal sehingga dilakukan penelitian kualitatif. Jadi seperti itu. IVDV atau variabel-variabel bebas terikat itu sudah dijelaskan berkali-kali biasanya di kelas. Lalu contoh, biasanya kalau kuantitatif itu dikenal judul-judul yang kayak hubungan antara, pengaruh, dan sebagainya. Penelitian tadi ada banyak, survei, replikasi, eksperimen, macam-macam. Biasanya bikin jurnal sekarang bisa, atau artikel ilmiah, literatur review itu lebih mudah tanpa ada statistikanya. Kalau meta analisis pakai perhitungan juga di sini. Oke, lanjut. Beberapa contoh kalau teman-teman membuat penelitian. Kalau nyari sumber referensi harus punya model ini, hanya contoh aja sih. Jadi lebih gampang kalau kalian nanti ditanya, kamu punya referensi apa? Oh, saya punya ini Pak, bukunya ini tahun sekian, dia penjelasan variabel, model, teknis analisis dan sebagainya, bla bla bla, hasilnya seperti ini. Jadi kalian punya data penguat untuk penelitian kalian. Sudah, sementara itu tak kasih contoh yang paling gampang. Ya ini misalkan tak anggap aja bab 1. Tadi ya terkait dengan perilaku konsumtif. Ini ngarang aja sih, ngawur. Karena kalian dari ekonomi, jadi tak coba ambil judul dari itu. Pasti nanti ketika dalam penelitian atau skripsi yang ditanya adalah fenomena. Fenomenanya apa? Jadi misalkan fenomena itu adalah yang menjadi dasar ketika kalian mengapa mengambil penelitian itu. Contoh fenomena adalah di era pandemi ini masyarakat semakin banyak menjadi pengguna belanja online dengan dibuktikan oleh data survei, sehingga di situ disebutkan bahwa di beberapa juga berita menyebutkan perilaku masyarakat Indonesia semakin tinggi pola konsumtifnya di era pandemi ini. Terus, nah data itu diperkuat dari tadi, ada dari koran, dari TV, dari badan statistika atau apa dan sebagainya, sehingga setelah dianalisis dan ada datanya tadi, data penguat, lalu perlu solusi, harus apa ini kalau gitu, sehingga teman-teman tuh membuat strategi, misalkan bahwa strategi manajemen keuangan yang efektif dapat mengurangi perilaku konsumtif masyarakat, dan hasilnya diharapkan dari penelitian ini adalah berdampak masyarakat semakin bisa mengontrol pola keuangan sehingga tidak terpengaruh terhadap kebiasaan-kebiasaan di era pandemi yang gabut yang akhirnya menimbulkan konsumtif lebih tinggi. Jadi dengan pola mengatur keuangan yang bijak sehingga teman-teman atau masyarakat itu bisa harapannya lebih meredus untuk pola konsumtifnya seperti itu. Jadi impact-nya tentu masyarakat banyak berdampak, dapat terbantu. Jadi dalam satu frame ini sudah menjelaskan satu bab satu semua. Dari kenapa ada muncul masalah itu, setelah dianalisis, diidentifikasi, juga ada buktinya, lalu ada strateginya untuk memecahkan masalah itu, dan harapannya hasilnya bisa memberikan dampak. Sudah, sesimpel itu. Jadi
itu tadi. Nah, sebenarnya sebelum ini harusnya saya kasih materi tentang need assessment. Nah, need assessment akan tak bikinkan video kedua ini. Itu bisa diterapkan nanti, bisa buat organisasi, buat di rumah, di keluarga, di yang mau berwirausaha dan sebagainya, bisa macam-macam. Oke, terima kasih untuk sesi pertama ini. Saya sudahi dulu, nanti teman-teman bisa sharing di grup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.